Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Jendra. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di Zoom webinar Hypno Coach Name ya. Nah, malam hari ini seperti biasa kita akan bicara tentang energi nama. Ya, nah bagaimana nama itu bisa menjadi sumber rezeki atau bahkan bisa jadi sumber masalah bagi hidup kita ya. Nah, senang banget malam hari ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Jendra ya, seorang master nama yang sudah membantu ribuan orang ya, yang tadinya hidupnya bermasalah, hanya dengan mengubah namanya bisa dapat hidup yang lebih baik gitu. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana nama ini bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, dan juga mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra ya. Halo Pak Jendra. Halo, selamat malam. Ya, Halo, malam Pak Prabu. Jendra. Nah, Selamat malam teman-teman semua. ya, seperti biasa Pak Jendra nih teman-teman eh, ngumpul di sini ya. Nah, nanti juga akan ada banyak yang nyusul juga. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak Jendra bagaimana sih nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang gitu. Dan oh, kita kan sejauh ini kan taunya nama itu adalah ya cuma panggilan gitu, cuma huruf-huruf gitu ya kan. Nah, atau ada juga yang bilang apalah arti sebuah nama gitu kan, kayak puitis banget gitu ya. Nah, tapi ternyata di nama itu katanya mengandung rezeki gitu ya, mengandung energi juga gitu. Nah, gimana Pak Jendra? Mohon bantuannya untuk dijelaskan. Silakan Pak Jendra. Oke, oke. Hari ini kita akan menjelaskan tentang HCN ya untuk teman-teman semua baik yang baru pertama kali atau sudah pernah. Biar mempersingkat waktu, saya share screen dulu aja ya. Oke, sudah muncul ya. Belum? Sudah muncul. Oke. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir ya pada malam hari ini. Di sesi ini kita akan sedikit share, saya terutama, share tentang eh, ACN lah intinya. Tentang nama, jadi siapkan pikiran terbaik Anda karena kita akan masuk lebih dalam lagi di sesi ini. Oke, saya mulai dengan slide di mana bahwa banyak orang ingin hidupnya berubah. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat apa ya, sangat menarik gitu. Jika ditanyakan ke 10 orang, mungkin 10-10-nya akan menjawab ingin. Gitu. Kamu ingin nggak rezekinya membaik? Ya ingin lah. Gitu. Ingin nggak hubungan lebih tenang? Ya pasti ingin. Ingin karir naik? Ya ingin. Semua pasti akan menjawab ingin gitu. Tapi tidak semua orang akan mau gitu melakukan prosesnya. Gitu. Jadi mau itu butuh istilahnya komitmen lebih besar lagi, teman-teman. Jadi itulah kenapa pertanyaannya adalah ingin gitu. Karena ingin ini belum tentu mau gitu kan. Nah, kebanyakan orang itu memang ingin merubah hidupnya. Begitu saya yakin juga dengan Anda semua di sini pasti ingin. Cuma bedanya ya mungkin adalah satu, teman-teman yang hadir di Zoom ini inginnya sudah mulai berubah menjadi mau gitu ya. Itulah kenapa bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Nah, terus mereka pun mulai atau bahkan Anda pun mulai akan memperbaiki banyak hal gitu. Mulai dari cara kerja diperbaiki, cara berpikir diperbaiki, lingkungan diperbaiki, strategi diperbaiki, doanya diperkuat, usahanya pun ditambah.
Nah, ini hal-hal standar yang kebanyakan orang lakukan gitu. Nah, saya tidak bilang itu tidak perlu, itu perlu dan bahkan itu penting gitu. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu identitas diri. Nah, gitu. Kenapa? Karena sebelum Anda di posisi sekarang ini, sebelum Anda seumuran sekarang ini, Anda sudah membawa identitas itu dari kecil gitu. Jadi dari kecil Anda sudah mempunyai identitas. Nah, itulah kenapa itu yang harusnya sebetulnya dibereskan dahulu. Jadi yang lain akan menyusul pada akhirnya. Nah, jadi bagi yang mungkin apa ya, pekerjaannya itu sebagai pengusaha atau pemimpin atau orang tua atau segala macam pun, sebelum Anda di posisi itu, saya yakin Anda sudah punya yang namanya nama, gitu ya. Jadi Anda sudah bernama dari kecil. Jadi Anda sudah punya nama yang dipanggil gitu lah intinya. Dan saya perlu kasih tahu bahwa nama itu sebetulnya bukan hanya sekedar panggilan. Nama adalah pintu pertama identitas kita gitu. Jadi di namalah identitas itu ada gitu. Dan identitas inilah yang akan menentukan arah Anda ke depannya. Nah, bagi yang masih baru pertama kali melihat Zoom HCN, mungkin Anda masih bingung ya, kok bisa sih nama itu dikatakan sebagai identitas kan gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Jadi nama itu adalah identitas di mana itu Anda bawa dari zaman dulu dan selalu diucapkan di apa dipanggilkan untuk Anda dan sadar tidak sadar nama itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Nah, buktinya kalau Anda bersaudara 4 orang, atau Anda bersaudara 3 orang, kalau misalnya nama itu tidak penting, harusnya nama Anda disamain semua gitu. Misalnya Tono, Tono semua gitu kan. Nggak peduli jenis kelamin gitu. Pokoknya asal punya anak namanya Tono gitu. Biar gampang kan karena nggak penting gitu. Tapi justru kenapa nama Anda berbeda-beda? Ya itu karena penting. Jadi Anda kebayang nggak Anda dipanggil gitu, misalnya Anda 3 saudara, terus namanya Tono semua, terus dipanggil sama orang tua Anda, Tono gitu. Nolnya bertiga gitu. Tono yang mana Bu? Tono A, Tono B, Tono C. Ya, itu udah beda lagi kan Tono A, Tono B, Tono C. Jadi itulah sebetulnya yang terjadi kan nama memang adalah identitas atau letak identitas di dalam Anda menjalani kehidupan. Nah, apa sih itu identitas kan gitu? Identitas itu adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Gitu ya. Jadi semesta itu atau energi di luaran sana itu tidak membaca eh, fisik Anda itu atau Anda misalnya Anda ganteng, Anda keren, Anda jelek, Anda gendut, Anda kurus. Semesta tidak membaca itu. Semesta melihat identitas yang Anda miliki. Dan itu pintunya dari nama. Nah, contoh sederhananya gampang. 2 orang sama-sama pinter, 2 orang sama-sama rajin, dan 2 orang sama-sama berdoa. Jadi 2 orang yang sama. Yang satu hidupnya naik, perlahan tapi stabil, terus sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Tapi yang satunya malah sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini jelas perbedaannya bukan di usaha, karena mereka sama-sama rajin, sama-sama pintar. Perbedaannya adalah di identitas yang mereka bawa. Atau umumnya orang bilang nasibnya beda. Ya, umumnya itu bahasa umum. Nah, ada satu buku yang menarik, judulnya How to Win Friends and Influence People, karangan dari Dale Carnegie ya. Beliau buku ini sudah terjual 30 juta eksemplar seluruh dunia tuh. Jadi bukunya sangat keren gitu. Nah, ini salah satu buku pertama yang saya baca dalam saya berusaha untuk mengembangkan diri waktu itu. Nah, di satu halamannya, nah yang di kiri ini ya, yang di kiri.
yang di sini. Itu ada seperti ini, ada quote seperti ini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Jadi sekelas Dale Carnegie saja itu mengatakan bahwa nama itu adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Jadi beliau orang yang hebat ya. Menurut saya sih hebat karena bisa jual buku 30 juta eksemplar. Berarti laris bukunya gitu. Dan sudah banyak membuat orang berubah. Saya pun gara-gara baca buku ini saya berubah gitu. Dan di satu eh, halaman itu dikatakan seperti itu. Jadi kalau Anda mau sukses, katanya belajar sama orang sukses. Kalau Anda mau pintar, belajar sama orang pintar. Jadi kalau kita tidak percaya dengan kata-kata Dale Carnegie bahwa nama itulah pengungkapan keberadaan dan nasib, ya kita harus percaya siapa gitu. Karena beliau sendiri sudah berhasil menginfluence people lebih dari 30 juta gitu. Ya gitulah contohnya. Jadi Anda bisa cari buku ini bagus sekali. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin memiliki seni berkomunikasi yang lebih baik. Buku ini bagus, keren. Ya. Nah, kesalahan banyak orang adalah mereka ingin berubah, tapi namanya mereka tetap sama gitu. Nah, kalau nama mereka sama, berarti energinya akan tetap sama. Dan otomatis identitas tidak akan pernah disentuh. Nah, ini pola yang seperti ini. Jadi, muter-muter terus ya, mengulang pola yang sama. Anda bisa mulai dari mana saja, dari stres itu karena kekurangan, akhirnya jadi galau, galau jadi ngutang, habis punya utang stres lagi, kekurangan lagi, galau lagi, ngutang lagi, ya gitu terus. Muter, 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 muter gitu ya. Sampai waktunya berhenti. Nah, lebih mudah lagi saya akan contohkan di sini, teman-teman. Nah, ini ada warung Lesat Wena. Nah, nama warungnya Warung Lesat Wena. Di warung ini itu menjual sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, itu menunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Jika Anda punya warung dan di situ ada menu yang seperti ini, sate kambing, gulai kambing, tongseng gitu, dan lain-lain, apakah wajar orang yang datang ke warung Anda itu membeli sate kambing gitu? Itu pertanyaannya. Apakah wajar? Nah, jika Anda menjawab, wah wajar Pak, ya jelas lah orang mau ke warung sate kambing ya masa mau beli soto ayam kan nggak mungkin. Nah, jadi jika identitas Anda ada sakit, maka wajar penyakit datang. Nah, jika identitas Anda ingin mengakhiri hidup, maka wajar dorongan destruktif datang. Nah, jika identitas Anda kaya, ya tentunya wajar rezeki berlimpah datang. Dan yang terakhir, jika identitas Anda miskin, ya wajar. Anda akan selalu merasa sial, boros, uang habis, ditipu, gitu-gitu. Nah, itulah analogi tadi, di mana kalau Anda mengatakan wajar jika suatu warung ada menu sate kambing, orang beli sate kambing, dan ini pun akan terjadi di kehidupan Anda jika identitas Anda berisikan hal-hal yang eh, tidak sesuai yang Anda inginkan. Gitu. Itulah konsepnya, teman. Jadi sebetulnya kehidupan ini sangat gampang gitu kan. Jadi kalau Anda punya identitas kaya, ya bisa dibilang apa yang Anda kerjakan itu akan mendukung Anda atau istilahnya semesta akan mendukung Anda ke arah kaya. Tapi jika Anda miskin, apapun yang Anda lakukan, semesta akan mendukung Anda ke arah kemiskinan gitu. Jadi ya seperti itu gampangnya gitu. Nah, nama itu membentuk kenyataan hidup kita. Jadi alurnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada energi, ini saya bilang nol karena unlimited gitu. Jadi sangat besar sekali energi energi semesta. Nah, energi semesta itu akan masuk ke dalam diri Anda melalui nama Anda. Nah, di dalam nama itu ada yang namanya identitas. Nah, identitas inilah yang akan bertugas sebagai penyaring atau pengarah. Jadi dia kayak gini loh, dia kayak membagi-bagi gitu. Ini identitas ini gitu. Jadi kayak membuat satu pola-pola atau satu alur-alur gitu lah intinya. Jadi
setelah energi apa yang sudah disortir dari identitas ini, maka itu akan dikirimkan ke pikiran Anda. Nah, pikiran Anda akan membuat satu konsep yang dimana itu akan membuat tindakan-tindakan dalam keputusan dan kebiasaan Anda gitu. Nah, dari tindakan ini itu akan menciptakan kenyataan. Ya, gitu ya. Jadi contohnya simpel. Misalnya Anda punya identitas miskin, maka energi yang besar dari semesta ini, energi miskin yang ada di semesta itu akan dikirim ke Anda dan sehingga energi miskin pun Anda akan tercipta gitu. Makanya pikiran Anda pun jadi pikiran miskin. Nah, tindakan Anda itu semua akan mengarah ke kemiskinan gitu. Dan akhirnya hidup Anda miskin. Nah, gitu ya. Dan di titik ini banyak orang yang mengeluhnya kayak gini, Tuhan tidak adil gitu kan. Wah, hidup ini tidak adil buat saya gitu. Saya udah berjuang, bekerja keras. Kok hidup saya miris seperti ini gitu. Dia lupa bahwa identitas dia sendirilah yang membuat dia seperti itu gitu. Paham ya? Jadi Anda harus tahu alurnya dulu biar biar gampang untuk beresinnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bukan usaha, nggak usaha mah gitu-gitu aja. Kerja ya kerja gitu. Tapi yang perlu diselaraskan dahulu adalah identitas. Identitas Anda harus sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin kaya, ya identitas Anda harus kaya gitu. Jangan sampai Anda ingin kaya, identitasnya miskin ya. Ya sama, Anda ingin makan nasi goreng tapi nongkrongnya di warung soto. Terus Anda ngoceh. Nasi goreng Pak, nasi goreng Pak gitu. Ya Pak, saya jualan soto gimana? Saya ngasih nasi goreng gitu. Nah, kenapa harus dari nama, bukan dari yang lain? Kenapa? Karena masalah yang sebenarnya itu letaknya di nama, bukan di yang lain. Yang lain tuh hanya ngikut gitu. Nah, Anda bisa lakukan yang lain sebetulnya, seperti misalnya Anda melakukan hipnoterapi, Anda lakukan meditasi, dengar kata-kata positif, ikut seminar-seminar motivasi, bisa. Tapi yang Anda lakukan itu hanya di tahap pikiran. Jadi hanya di tahap pikiran. Jadi, nah, jika identitas Anda masih tidak diutak-atik, maka misalnya nih, Anda punya identitas miskin gitu. Jadi energi miskin ini kan terus dikirim ya, kan. Dikirim, dem, 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 dem. Nah, begitu sampai di pikiran, Anda berusaha untuk cover, untuk melindungi gitu kan, melindungi. Anda lindungilah dengan kata-kata positif, kata-kata negatif, kata-kata apa semangat gitu. Ya pertanyaannya, seberapa kuat atau seberapa konsisten Anda melindungi itu gitu. Ya, seberapa konsisten Anda melakukan, apakah Anda konsisten dari kecil sampai tua gitu. Apakah Anda kuat seperti itu? Nah, sedikit saja ada celah di situ, maka energi miskinnya akan masuk lagi dan itu akan membiarkan semua itu. Nah, gitu. Jadi paling bijak itu adalah membereskan di sumber, yaitu di identitasnya, yaitu di nama Anda sendiri. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah seberapa sering sih Anda berdoa? Ya, ini pertanyaan buat kita setiap hari berulang, penuh harapan, yakin dan sabar betul. Jadi kita berdoa setiap hari berdoa 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 untuk apa? Saya yakin doanya yang bagus-bagus, Mas. Saya ingin hidup sehat, makmur, gitu ya, hubungan baik pasti gitu. Gak ada orang berdoa itu, ya Tuhan, saya pengen sakit. Belum pernah saya dengar loh, Bapak Ibu orang berdoa kayak gitu. Ya, jadi pasti doanya yang bagus-bagus. Tapi kenapa ya banyak doa yang terwujudnya sedikit gitu? Doa Anda tidak salah, teman-teman. Doa Anda tidak salah. Jadi semua doa itu bagus. Tapi kenapa yang terwujud sedikit? Nah, ini kan pertanyaan yang dulu saya sering terima, teman-teman. Saya dulu waktu di hipnoterapi sering terima ini, Pak, saya udah berdoa sering banget nih pada Tuhan. Kenapa kok doanya nggak kejawab gitu sebenarnya. Nah, jadi Anda perlu pahami ini. Kenapa doa tidak bekerja? Karena doa itu bekerja di pikiran, yaitu di lapis keempat. Ya, doa itu cuma bekerja di pikiran. Jadi Anda bombardir di sini, di pikiran terus, tapi satu, dua, tiga tidak dibereskan, terutama nomor satu ya, karena nomor satu sumbernya. Ya,
bakalan sama gitu. Bakalan ya gitu. Anda berdoa, ibaratnya gini, Anda Anda berdoa bagus, tiba-tiba kasih energi miskin lagi gitu kan. Doa lagi miskin lagi. Belum sempat doanya nyampe ke sini ke nol sudah miskin lagi gitu misalnya doa doanya ya. Karena geran dari energi yang dipancarkan oleh semesta itu kan gede banget nih ceritanya. Jadi itu yang terus akan mengkikis, mengkikis, mengkikis apapun yang Anda lakukan. Jadi doa itu tidak salah, tapi bereskan dulu energinya agar doanya semakin bagus gitu ya. Nah, saya contohkan lagi nih. Contoh banyak orang yang salah. Kita eh, keluar topik sedikit. Kita ke kesehatan ya, kita ke kesehatan. Teman-teman tahu nggak di hidup di tubuh kita itu yang terkecil apa? Sel, namanya sel. Sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan akhirnya organ itu membentuk tubuh. Ya, ini kesehatan ya. Jadi kalau Anda mau sehat, yang mana diberesin? Apakah organ, apakah jaringan, atau sel? Nah, kalau Anda mau efisien, bereskan di level sel. Ya, bereskan di level sel. Jangan di level organ. Kenapa? Karena kalau selnya rusak, nanti ujungnya rusak lagi organnya. Paham ya maksudnya? Jadi analoginya gitu. Bereskan di sel. Tapi pertanyaannya, teman, pertanyaannya ya, kalaupun Anda sudah tahu ini, apa yang Anda lakukan setiap hari? Apakah Anda sering makan gula berlebih atau makan makan proses ultra processing, makanan instan, gorengan, ya, banyak garam, alkohol, asap rokok, racun dan segala macam. Terus diolah dengan cara apa? Digoreng berulang kali, dibakar, gosong, dipanaskan berulang-ulang, dimasak terlalu lama, atau terlalu banyak bahan tambahan. Nah, Anda tahu sehat itu penting, tapi apa yang Anda lakukan itu menghancurkan kesehatan Anda sendiri. Gitu contohnya. Jadi banyak orang yang sudah paham, tapi salah membereskan. Dan ini pengalaman pribadi saya, teman. Saya dulu juga kayak gitu. Saya tahu bahwa hidup sehat itu perlu makanan sehat. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Ternyata karena nama saya sebelumnya itu ada identitas sakitnya. Jadi energi sakit ini yang membuat saya tidak bisa untuk disiplin menjaga kesehatan saya. Nah, begitu saya bereskan nama saya, otomatis saya hidup sehat. Otomatis. Otomatis saya mau minum vitamin, otomatis saya jaga makanan, otomatis saya fokus ke sel saya, bukan ke organ saya. Bahkan terakhir saya ukur sel saya, itu umur sel saya 25 tahun. 23 atau 25 tahun umur sel. Itu dua kali lipat umur asli saya. Jadi ibaratnya saya ini umurnya 25 gitu. Secara sel ya. Itu contohnya. Banyak banyak orang yang umurnya 30, selnya 50 gitu. Berarti dia tua secara sel gitu ya. Jadi tanpa saya memiliki nama yang clear, saya tidak akan mungkin melakukan itu gitu. Nah, disinilah HCN hadir untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa identitas Anda. Nah, HCN sendiri ada ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi sebetulnya tugas dari ACN hanya menyelaraskan, membentuk identitas yang oke, membentuk bibit-bibit yang oke, membentuk menu-menu yang oke, yang Anda inginkan. Gitu. Saya tegas katakan bahwa di sini HCN itu bukan ramalan. Jadi yang suka perdukunan, yang suka meramal-ramal, nah HCN itu bukan di sini, bukan untuk Anda. Karena HCN adalah ilmu pengetahuan. Jadi siap-siap puyang ya. Besok sih puyang. So, jadi siap-siap puyang karena HCN itu adalah seperti matematika, teman-teman. Jadi ya, jadi penuh dengan rumus, penuh dengan segala macamnya.
Nah, saya dirikan HCN itu 2016, tanggal 4 bulan 4 2016. Website resminya hypnocoachname.com. Jadi Anda bisa mampir-mampir di sana. Oke. Nah, kenapa HCN bukan ramalan? Karena, teman-teman, ilmu nama itu diajarkan di universitas dunia, gitu ya. Jadi, ada puluhan universitas di dunia ini yang mengajarkan tentang nama. Mungkin Anda, oh, masa sih, Pak, ilmu nama diajarin? Saya bikin nama ya salah-salah. Ya karena kita negara yang belum maju ya, belum maju. Jadi di negara-negara yang maju itu penelitiannya sudah sampai seperti ini. Nah di Swedia, di Finlandia, di Skotlandia, di Amerika, di Jerman, di Belanda, di Skotlandia, Inggris, Ceko, Australia itu semua universitasnya, universitas gedenya itu mengajarkan nama, bagaimana menyusun nama, nama itu penelitiannya gimana. Kalau Anda masih tidak percaya dengan nama, ya wajar karena kita di negara yang masih belum maju, masih ya katanya kan masih berkembang kan negara. Ya wajar. Jadi tidak salah sih kalau Anda tidak percaya nama karena pendidikannya belum sampai sana. Nah, HCN itu menggunakan 8 keilmuan nama, tidak satu, teman-teman, tapi 8 keilmuan nama yang digabung menjadi satu. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, gitu ya. Jadi nama-namanya seperti inilah kurang lebih gitu ya. Ini saya samarkan berdasarkan berdasarkan kerahasiaan ilmunya. Tapi kurang lebih ada 8. Jadi 8 ilmu nama ini saya gabungkan jadi satu, terbentuklah satu metode baru namanya hypnocoaching atau ACN. Jadi ACN ini bukan single single ilmu gitu, bukan satu ilmu, enggak, tapi 8 ilmu. Jadi cukup solid untuk membuat satu nama. Kenapa? Karena saya berpikirnya simpelnya gini, kalau misalnya kita main keroyokan, 8 pendekar dengan 8 disiplin ilmu berbeda-beda mengeroyok, gitu. Wah, kayaknya kan lebih 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 cepat beresin musuhnya gitu lah. Ya. Nah, sedikit perkenalan, nama saya Jendra, ya teman-teman, nama panggilannya. Saya seorang scientific name analyst, jadi saya bukan profesinya bukan dukun nama, bukan itu ya, tapi scientific name analyst. Saya tegaskan lagi, saya bukan dukun. Jadi saya memulai perjalanan perjalanan di dunia dunia seperti ini itu dari 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking waktu itu. 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading, jadi saya memutuskan untuk menjadi seorang trader. Terus 2006 sampai 2012 karena trading saya udah nganggur, karena sudah nganggur ya, jadi sudah otomatis saya bingung nih mau ngapain ya gitu ceritanya. Akhirnya saya apa namanya itu belajar, teman-teman. Saya memutuskan untuk belajar di 2013 saya belajar hipnosis, magnetism dan mesmerism. Jadi ilmu di pikiran tadi, di pintu keempat tadi. Karena waktu itu ya taunya cuma itu ya. Katanya kalau mau mau apa namanya merubah hidup itu pikirannya dirubah. Gitu. Akhirnya belajar ilmu pikiran di mana? Ya hipnosis tentunya. Karena cuma itu doang ilmunya, nggak ada yang lain. Hipnotis, magnetism, dan mesmerism. Terus saya sempat juga ngajar-ngajar trading ke beberapa kota. Terus saya juga sempat ngajarin hipnosis ke beberapa kota. Nah, 2016 sampai sekarang saya di Hipnolis. Hipnolis adalah orang tua dari Hypnocoach. Karena Hipnolis ini punya banyak anak gitu. Jadi salah satu anaknya yang saya sedang promotkan adalah Hypnocoach. Gitu ya. Nah, saya juga dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI di Surabaya, dari Pak Arisandi. Saya juga trainer ICT Pak Arisandi. Terus saya menguasai juga keilmuan yang saya bilang tadi itu, mesmerism, magnetism, fascinism. Terus saya juga S1 di Crystal Medic Association, jadi sekolah dari Malaysia yang mengajarkan tentang kristal. Ya. Enak itu sekolahnya, teman-teman. Saya paling senang sekolah di situ. Kenapa? Karena kerjaannya kebanyakan meditasi. Meditasi, tidur. Tidur. Lama-lama itu tidur. Jadi hampir 6 jam gitu.
kelasnya 1 hari penuh gitu. Jadi banyak tidur. Terus Mas, saya juga menguasai yoga dan meditasi. Terus saya menciptakan metode terapi namanya Baira. Saya memiliki lebih lebih dari 1.000 jam hipnoterapis untuk pengalamannya. Terus saya memiliki lebih dari 20.000 klien Indonesia dan luar Indonesia untuk seluruh apa namanya keilmuan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Anda ingin tahu apa identitas dan menu hidup Anda? Karena kenali dulu identitas yang Anda bawa ya, seperti yang saya bilang tadi, sehingga Anda tahu arahnya. Nah, ini adalah contoh pembacaan nama kategori bagus di HCM. Ya belum sempurna, tapi bagus ya. Elon Ritmas. Nah, ini nanti kalau Anda cek nama akan muncul seperti ini. Identitas-identitas seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau Anda cek ke Bro Prabu, nanti akan muncul seperti ini. Ada identitas dan ada energi. Nah, Elon Musk identitasnya oke, energinya 87. Energi itu 0 sampai 100 ya, maksimal 100. Terus yang kedua ada Agnes Monica Mujoto, itu energinya 93, identitasnya juga bagus. Yang terakhir ada Muhammad Yusuf Hamka, itu 92 dan identitasnya bagus. Ini nama-nama yang terus, nah ini itu identitas yang berisikan sakit. Ya, kita lihat di sini identitas yang berisikan sakit itu ada contoh nih contoh Chadwick Aaron Boseman. Nah, ini berisikan sakit. Jadi ada dua sakit yang muncul di namanya dan akhirnya dia mengalami cancer dan meninggal. Ini dua sakit. Ini contoh yang bersifat sakit. Nah, kemudian ini juga ada contoh bersihkan sakit juga. Jadi ada Kiki Fatmala dan Yuli Rahmawati. Ya, ini dua nama, ada dua sakit di Kiki Fatmala dan di Yuli Rahmawati ada tiga. Sehingga akhirnya meninggal semua. Jadi inilah yang saya bilang tadi contohnya. Jadi yang ini, ya. Jadi misalnya dia dari sini sakit, kemudian dia ciptakan identitas sakit, energi sakit akan tersalurkan, pikirannya akan membentuk pola sakit, dan tindaknya akan seperti tadi, menyakiti diri. Gitu ya. Entah apa yang dilakukan, entah dia tidak jaga dirinya, jaga hidupnya, pokoknya intinya terbentuk sakit. Itulah. Oke, nah ini contohnya. Contoh. Jadi teman gue kena stroke umur 36 tahun, padahal dia tidak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada orang yang berdoa pingin sakit kan gitu. Tidak ada orang yang eh, mengharapkan hidupnya sakit, itu nggak ada. Tapi kenapa dia bisa sakit? Ya karena memang identitasnya ada sakitnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, di lapisan pikiran keempatnya itu secara tidak langsung dihasilkan oleh identitasnya sakit, 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 sakit. Jadi apapun yang dia lakukan itu akan menyebabkan dia sakit. Itu yang akan terjadi. Anda memiliki identitas sakit. Nah, itu konsep dasarnya teman-teman. Jadi eh, itulah pentingnya Anda memiliki identitas yang clear. Nah, gitu contohnya. Ya. Oke, jadi itu yang perlu dipahami untuk teman-teman bisa paham bahwa pentingnya identitas yang bagus untuk kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa testimoni tentang orang yang sudah terapi nama. Nah, ini ada satu ibu-ibu ya, ini saya bilang testimoni yang cukup menarik. Kenapa? Karena waktu beliau datang kepada saya itu betul-betul hancur lah hidupnya. Betul-betul parah gitu, betul-betul apa ya, mengenaskan. Jadi uang pasang surut, bukan pasang surut lagi sih, lebih sering surut gitu. Dan istilahnya itu pada saat beliau ingin rubah nama, beliau tidak ada uang sama sekali waktu itu. Jadi beliau bilang ke saya, pokoknya Pak, saya mau
gimana caranya saya akan berusaha untuk cari uangnya gitu, untuk saya dan beliau melakukan eh, perubahan nama waktu itu dengan memang keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Dan sekarang beliau sudah memiliki penghasilan yang berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan apa yang beliau keluarkan pada waktu itu. Ya, dengan penghasilan suami istri yang beliau punyai sekarang, beliau sudah keliling dunia kemana-mana dan menikmati banyak sekali istilahnya fasilitas yang beliau dapatkan. Dan itu cuma hanya gara-gara beliau waktu itu terapi nama. Karena beliau memang tidak ada melakukan yang lain selain terapi nama waktu itu. Nah, ini ada juga eh, sharing perubahan saya alami. Saya sudah melewati 100 hari terapi. eh, Waktu itu punya harapan kesembuhan dan benar-benar terjadi sakit yang saya sudah kurang lebih 10 bulan perlahan membaik dan saya belum pernah ke dokter ataupun ke tempat pengobatan lainnya. Jadi hanya dengan terapi saja sakit yang dialami itu bisa mengalami peningkatan atau kesembuhan yang oke. Nah, terus ada juga di sini ini sudah 30 hari terapi anak saya. Sejak terapi saya tidak pernah bertemu anak saya karena dia di pondok pesantren internasional Muhammadiyah Boarding School. Hari ini dia ngasih kejutan dia ranking 2 di kelasnya. Padahal sebelum-sebelumnya dia paling mentok ranking 6 atau 7. Perubahan lain juga terlihat lebih komunikatif, wajah lebih tampan walaupun kulit kulit masih tetap sama matang. Lebih atletis sudah senang padahal ini baru hari ke-30. Gitu contohnya ini untuk anaknya ya. Nah, ini juga ada awal 2017 sih saya sakit saraf kejepit, kaki kanan sakit kalau dibawa jalan. Sudah berobat ke sana kemari, tapi belum ada hasil. Akhirnya putuskan untuk operasi. Habis ratusan juta. Ratusan juta. Kemudian bulan September saya putuskan untuk ganti nama ke Pak Jendra setelah terapi 60 hari, kondisi membaik dan sudah bisa berjalan seperti semula. Oke, gitu contoh. Terus untuk Pak Jeru, semenjak suami saya dan semenjak saya dan suami saya ganti nama, rezeki lancar, hubungan suami istri juga normal, tidak ada keributan atau pertengkaran lagi. Nah, itu contoh. Malam Pak, terus apa, saya mau ganti untuk ponaan saya waktu ini, saya ganti nama. Sekarang hari ke-28, sakit kepala dari kecil, sudah tidak pernah kumat lagi. Itu ya. Nah, teman-teman saya tidak bisa share semua testimoni yang saya punya ya, karena memang ACN ada 2.300 lebih testimoni. Jadi kalau itu di-sharekan, waktunya habis sampai apa ya? Sampai pagi gini untuk berbicara tentang testimoni. Gitu. Jadi apa namanya ya kalau Anda mau tahu testimoni ya bisa inilah bisa nanti ke Bro Prabu lah kamu tanya ya. Itu ya. Nah, kalau Anda masih tidak percaya bahwa banyak orang yang melakukan perubahan nama, ya, ini ada contoh-contohnya orang-orang dunia yang sudah melakukan perubahan nama. Jadi banyak sebetulnya teman-teman di dunia ini yang sudah melakukan perubahan nama. Bahkan negara pun melakukan itu, gitu. Jadi banyak negara-negara yang melakukan pergantian nama. Jadi kalau Anda berpikir nama itu masih tidak penting, ngapain negara sampai serepot-repotnya gitu mengganti nama? Gitu. Kalau sebenarnya nama itu tidak penting, ya biarin aja gitu namanya kan. Kenapa sampai satu negara, satu negara loh bayangin, itu susah, kan? Itu ribet. Ya ini diganti gitu kan. Jadi merubah semua bayangkan merubah seluruh negara dirubah kan, bilang nggak? Seluruh negara itu dirubah. Repot pekerjaannya. Tapi kenapa mereka mau ya? Karena mereka tahu bahwa nama itu penting gitu. Nah, sebetulnya saya menemukan keilmuan ini tuh sebetulnya buat mereka berdua ini sebetulnya. Jadi untuk warisan.
Jadi saya menemukan HCM itu sebenarnya awalnya untuk memberikan yang terbaik buat mereka berdua. Saya punya dua orang anak, putra putri. Mereka semua berprestasi, teman-teman. Jadi dari kecil berprestasi, berkat nama. Jadi disiplin semuanya mereka punya, tidak rewel, gampang diatur, ya gitulah. Gampang lah pokoknya saya tidak pernah mengalami kesulitan mengurus mereka. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoaching. Tidak masalah sama sekali buat saya. Karena buat mereka lah saya sebetulnya menciptakan Hypnocoaching. Jadi buat warisan, buat buat diri saya. Karena kalau saya berikan uang atau materi, mungkin habis dalam waktu cepat gitu. Nah, kalau dengan saya berikan mereka nama seumur hidupnya, mereka akan membawa energi yang baik untuk kehidupan. Dan sekali lagi tidak semua orang harus percaya karena sesuatu yang besar itu sering dipahami belakangan. Anda tahu ini penemu pesawat Wright bersaudara itu. Waktu mereka menciptakan pesawat itu 50 orang di seberang itu pada ketawa ngakak gitu. Wah, bikin pesawat itu ketawa ngakak. Sekarang tanpa mereka mungkin Anda berpergian keluar kota itu naik mobil mungkin nggak ada apa namanya, nggak ada pesawat gitu karena tidak diciptakan kan. Tapi pertama kali diciptakan apa? Wah, ngayal gitu, gitu ya. Nah, manfaat dari Hypnocoach Name tentunya membuat nama untuk bagi itu wajib. Cek nama calon pasangan juga itu penting karena biar tidak nanti Anda salah pasangan. Cek nama calon karyawan itu juga penting agar nanti Anda tidak salah karyawan. Jadi nanti karyawannya pada nyelapin duit kerjanya. Cek nama calon partner bisnis agar tidak dibohongi partner bisnisnya. Cek nama bisnis yang mau diikuti. Nah, ini seperti yang kasus tadi, ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang berubah itu, waktu beliau mau ikut bisnis, ya cek dulu ke saya bilang, oke, jalankan, bagus. Cek nama tempat yang energinya baik, ini penting juga, dan masih banyak lagi. Intinya kalau ada namanya, itu Anda bisa cek. Nah, eh, ini ada 10 hal yang menurut saya, atau menurut eh, pengalaman saya, kenapa HCN itu pilihan yang paling logis dan bijaksana. Ya, karena pertama HCN menggabungkan beberapa ilmu. Jadi bukan satu ilmu, ada delapan ilmu gitu. Terus dia memperbaiki pusat masalah identitas, bukan di pikiran atau bukan bahkan di tindakan, enggak sama sekali. HCN bahkan tidak mengurusi itu. Karena banyak sekali kasus-kasus yang orang yang awalnya punya trauma, terapi nama, traumanya hilang. Orang yang punya kebiasaan buruk, oh, terapi nama, kebiasaan buruknya hilang. Padahal kita tidak ada menyentuh di area itu. Terus mencegah biaya salah arah hidup. Salah arah hidup itu jika Anda salah keputusan sekarang, itu efeknya nanti biayanya mahal. Terus membaca pola nama bukan sekedar arti indah. Jadi bukan artinya aja yang bagus, sedangkan energinya buruk gitu enggak. Tapi arti indah dan pola energi juga. Nah, bisa dipakai sebelum metode lain. Jadi, Anda bisa lakukan HCN dulu sebelum Anda memakai metode yang lain gitu. Yang nanti akan saya jelaskan. Memberi keputusan praktis, bukan hanya penjelasan. Jadi, HCN memberi solusi dari apa yang terjadi di kehidupan Anda. Cocok untuk pribadi sendiri, terus anak, pasangan, gitu, usaha, dan brand. Lebih dalam daripada motivasi. Jadi HCN itu bukan kamu bisa gitu, enggak. Tapi meledakkan raksasa yang ada dalam dirimu, gitulah ini. Melindungi keputusan besar sebelum terlambat. Bayangin aja kalau Anda misalnya mau ikut bisnis nih. Contoh ya, saya contoh. Anda mau ikut bisnis. Cek, ya ceknya ternyata di bisnisnya itu ada energi yang kurang bagus, ada kehancuran segala macam. Anda mau investasi 1 miliar gitu. Begitu dibaca di acian ternyata muncul kayak gitu, ya ngapain investasi 1 miliar? Saya masih ingat teman-teman, waktu zaman robot trading, ingat ya, yang pandemi itu kan banyak banget yang ikut robot trading. Itu saya tidak pernah ikut sama sekali. Pertama, alasannya udah jelas, karena nama-nama robot-robot itu jelek-jelek. Yang kedua,
Karena saya di dunia trading, jadi saya tahu gitu dalamnya gimana itu. Nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin itu terjadi. Tetapi dasar yang paling membuat saya tidak ikut adalah karena nama-namanya nggak ada yang bagus. Bahkan ada kejadian yang sangat menarik waktu itu. Ada salah satu teman saya, dia mau ikut gitu. Tanyalah ke saya, bro aku mau ikut ini coba. Wah, ngapain ikut itu? Gitu. Namanya jelek. Mana ini bagus bla bla bla. Baru ikut sebulan, 300 jutanya lenyap. Apa itu? Nah, seandainya dengar saya waktu itu kan nggak nggak hilang itu 300 ribunya gitu. Itu yang namanya melindungi keputusan besar sebelum terlambat. Nah, tentunya yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Jadi apa yang Anda investasikan sekarang itu untuk 10-20 tahun ke depan. Apalagi Anda investasi di anak Anda. Itu seumur hidup buat mereka. Ya. Nah, nah ini pertanyaan yang juga sering saya dapetin ya. Pak, apakah ada cara lain nggak untuk merubah hidup selain merubah nama? Oh ya, saya perlu tekankan bahwa ubah nama di Ajan itu bukan ubah nama di identitas ya. Maksudnya di KTP gitu enggak. Tapi secara mental dan spiritual. Jadi Anda nggak usah mikirin, wah repot kok merubah KTP. Enggak. KTP saya masih lama-lama kok. Jadi enggak. Jadi kita merubah nama di mental dan spiritual. Tapi adakah cara lain gitu? Jawabannya ada, teman-teman. Ada. Gitu. Tapi cara tersebut biasanya butuh waktu, biaya, dan konsistensi seumur hidup. Ya, jadi banyak nih saya kasih contohnya nih. Ya, ini ada lima cara nih, 5 cara merubah hidup selain nama. Yang pertama itu belajar meditasi atau meditasi lah. Belajarnya itu kurang lebih ya kalau Anda berguru gitulah 150 ribu per jam. Kalau 100 jam berarti 15 juta dan belum tentu bisa. Saya pernah ngobrol dengan seorang guru, beliau belajar di Tibet. Gitu. Saya tanya, guru, untuk bisa meditasi yang benar, itu berapa lama sih guru belajarnya? Jawaban guru tersebut membuat saya terkejut. Ya, kalau kamu belajar di Tibet, ya 35 tahun lah, baru kamu bisa meditasi. Wah, kalau misalnya umur kita 40 tahun, berarti tambah 75 baru bisa meditasi. Ih, keburu lewat. Ya kan, bayangin itu kata guru yang sudah belajar di situ. Terus kalau yang cara kedua, Anda bisa milikilah guru spiritual yang betul-betul gitu. Nah, guru spiritual ini juga kadang-kadang penuh dengan kejutan kan, gitu. Kalau yang benar-benar sih enggak, tapi kalau yang semi-semi gitu kadang-kadang penuh dengan kejutan. Kadang-kadang Anda bisa disuruh beli inilah, beli itulah, inilah habis. Saya pengalaman soalnya. Sebelum saya ketemu nama, saya juga udah berkali-kali ketemu guru spiritual yang semi gitu. Ya. Spiritual saya bilangnya, bukan spiritual, spiritual. Gitu. Ya, jadi banyakan biayanya gitu. Nah, terus yang ketiga hipnoenergi, bukan hipnoterapi biasa, tapi hipnoenergi. Itu kurang lebih biayanya 233 ribu per jam. Kalau Anda belajar 100 jam saja itu udah 23 juta. Nah, terus Anda bisa pakai ritual. Nah, ini di Indonesia masih banyak ya. Ritual perlindungan gitu ya, bervariasi sih biayanya tergantung praktisinya. Kalau praktisinya mahal ya mahal juga. Contoh misalnya praktisi Feng Shui Anda cari gitu untuk buat perlindungan, untuk datengin, saya punya guru Feng Shui, untuk datengin beliau nengok saja di rumah Anda di luar tiket pesawat dan lain-lain itu 5 juta hanya untuk nengok, melihat-lihat. Belum nanti kalau dia mengasih saran gitu. Misalnya, saya di Bali nih, guru saya di Jakarta. Berarti saya harus bayar tiket pesawat pulang pergi, ya, which is sekitar 3 juta, 4 juta lah tiket pesawat, hotelnya. Masa saya datang sini langsung pulang kan nggak mungkin di hotel. Ya 5 juta, berarti 10 juta lah. Saya siapkan uang. Hanya untuk beliau datang ke sini, ngelihat-ngelihat,
terus ngasih solusi apa yang itu dan nanti kena charge lagi. Contoh. Nah, benda berenergi. Nah, ini bervariasi sih. Ada yang bisa sampai. Nah, ini kembali ke Feng Shui tadi. Guru saya itu ada kristal gitu. Dia punya kristal itu kalau ditaruh di rumah itu bagus. Sesuai dengan elemen gitu lah intinya. Tapi harganya cukup mau. Sekitar 1 miliar. Ya, sebesar gini lah. Sebesar segini lah ya. Setangan. Itu 1 miliar harganya. Jadi kalau ada punya uang 1 miliar, coba nanti bro, nanti bro Prabu kalau ada teman-teman yang punya 1 1 sampai 5 miliar lah, nanti saya panggil guru saya itu, ya nanti biar sama guru aja itu jamin lah berubah hidupnya. Tapi 1 sampai 5 miliar dulu ya harus punya. Nah, dibandingkan dengan solusi ACN yang tidak wajib ubah KTP, SIM, KK, ijazah dan lain. Ya, lebih simpel, lebih mudah, lebih murah juga. Tidak perlu latihan bertahun-tahun. Tidak perlu bergantung pada penerimaan luar. Tidak hanya mengganti pusat identitas, bukan menekan. Ingat ya, bukan neken, tapi mengganti. Ibaratnya, kalau motor ya Anda ganti motor gitu. Bukan akalin deh mas, motornya biar bisa jalan. Bukan gitu. Ganti mas motornya gitu. Kan? Jadi semua kalau Anda ingin berubah hidup teman-teman, itu pasti ada biayanya. Pasti, pasti ada biayanya. Saya berani garansi 100%. Kalau Anda mau berubah, itu pasti ada biayanya. Tapi yang perlu Anda pilih adalah biaya yang permanen atau yang tidak permanen. Gitu aja sebetulnya. Jadi ini pilihan Anda. Kalau Anda cukup bijaksana, cukup hemat orangnya, Anda harusnya pilih yang eh, lebih permanen. Oke, inilah contoh. Nah, ini contoh pembacaan untuk kasus kecelakaan. Kenapa saya taruh di belakang bukan di depan? Karena ini banyak yang ngomong seperti ini soalnya. Wah Pak, itu udah kejadian baru dianalisa. Nah, ini cocok logi gitu kan, cocok logi gitu. Baru terjadi, baru dianalisa, wah ternyata muncul 3 kesalahan, ya betul, kebetulan gitu. Sebetulnya saya bisa bilang itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena gini, HCN itu menganalisa yang tidak pernah berubah. Paham ya? Nama dari korban Dude ini tidak pernah diganti-ganti itu. Jadi mau saya baca ini di tahun 2000, ya hasilnya seperti ini. Ada 3 kecelakaan. Mau saya baca di 2021, ya hasilnya 3 kecelakaan. Gitu. Ya, jadi ini kejadiannya di kecelakaannya 9 Mei 2026. Mau saya baca di tahun 2003, ya tetap saya akan bilang, hati-hati ada 3 kecelakaan. Jadi analisa saya tidak akan pernah berubah-berubah dari 2016. Seandainya 2016 ini, belum lahir. Betul. Seandainya tahun 2000 baru lahir orang tuanya cek nama ini ke saya pasti akan bilang hati-hati ada 3 kecelakaan. Nggak pernah berubah. Jadi bukan cocok logi memang. Karena namanya tidak pernah berubah, kecuali namanya berubah tiap bulan. Nah, itu bisa jadi cocok logi. Ya, cocok logi itu kalau yang dianalisa itu berubah-ubah gitu. Tapi kalau yang dianalisa tetap dan hasilnya selalu sama, ya bukan cocok logi, tapi itu hasil dari memang analisa. Oke, jadi 2026 ini Anda kalau mau berubah itu cek identitas. Karena sebetulnya semesta itu tidak, kita itu tidak hidup sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang yang ingin kaya, teman-teman, tapi berujung sengsara gitu. Karena kita tidak hidup berdasarkan itu. Kita itu hidup berdasarkan identitas yang kita bawa. Nah, ini ada promo sisa 5 ya bro ya. Sisa 5 lagi lama level tertinggi HCN. Level 3 itu pro-nya di 12.942. Sisa 5 aja. Setelah itu saya tidak buat lagi. Ya, sudah habis. Maaf, mohon maaf. Jadi tidak dibuat lagi. Oke. Nah, ini saya contohkan perbandingan saja. Ini level 2-nya itu di HCN itu 93%, 4442 ya. Nah, sekarang saya tanya, pengeluaran berulang itu HP. Itu harganya 3 sampai 20 juta. Ganti berkali-kali lah pokoknya HP ya.
Terus yang kedua tas fashion 1 sampai 15 juta, bahkan ada tas lebih mahal lagi. Beli lagi. Skincare, skincare untuk yang cewek-cewek, mukanya sampai glowing kayak glass, face glass apa sih, muka kaca gitu. Itu habis berapa per bulan? Bahkan artis-artis buset ratusan juta per bulan perawatan. Dan itu setiap bulan loh keluar. Nah, yang keempat adalah gaya hidup, gengsi. Anda bisa habis banyak banget untuk hanya gengsi. Semua itu habis dipakai dong, dan dibeli berulang-ulang. Seandainya Anda bisa sisihkan itu hanya untuk buat nama sekali seumur hidup, Anda investasi itu di identitas Anda. Toh juga sama aja. Kalau Anda pikir, HP juga akan hilang, bagian ganti lagi. Habis itu nggak jadi apa-apa. Karena ya yang jual HP juga pinter ya. Nggak mungkin Anda sekali beli HP untuk 20 tahun. Ya ada sih, tapi kan udah pasti terbatas banget ya. Itu memori penuh lah, apa. Nah, Anda cukup investasi sekali seumur hidup, bukan habis dipakai, tapi dipakai seumur hidup. Membantu membenahi identitas dan nampaknya ke arah hidup. HCN itu sekali seumur hidup, teman-teman. Nah, ini lagi perbandingannya bagi yang merokok. Contoh, contoh Anda merokok nih, sehari 1 bungkus. Habisnya 25.000 per hari. Ya. Jadi kalau sebulan kan 750 nih. Setahun itu 9 juta. Atau apa, 9 juta 125. Itu habis dibakar. Beli lagi. Pengeluaran seumur hidup selama Anda merokok. Dan manfaatnya apa? Tenang doang. Plus yang lain juga ada. Kesal apalah gitu. Membahayakan kesehatan. Nah ini cuma 442. Bahkan ini bisa dapat 2 gitu namanya. Kalau kita pikir rokok juga sama-sama habis. ACN nggak habis-habis lah. Coba-coba dipikirkan ya. Coba dipikirkan. Bagi istri yang punya suami atau yang nonton di sini yang belum ubah nama tapi merokok atau nge-vape atau apapun, itu coba dipikirkan. Ini investasi. Rokok itu adalah penghabisan, liabilitas. Ya. Kalau HCN itu aset, rokok itu liabilitas. Jadi Anda mau di aset atau di liabilitas gitu. Nah, ini juga ada HCN punya kalung. Ya. Ya nanti kalau mau tanya-tanya lebih detail di Bro Prabu aja ya. Ini ya sekilas saja saya tampilkan. Dan intinya itu HCN itu juga punya kalung yang bisa melindungi energi Anda atau memberikan perlindungan secara tidak permanen. Selama dipakai dia akan melindungi. Yang kalungnya dia punya 50.000 energi DCPM, jadi memancarkan 50.000 energi per 2 menit. Nah, ini ada juga anti radiasi kayak stiker dia. Jadi tapi energi lebih rendah 2.000. Ini juga untuk bisa perlindungan, bisa ditempelin di rumah gitu. Nah, jadi memahaminya gampang. Jadi gini, logikanya gampang, sederhana. Jadi energi itu ada 2, ion negatif dan ion positif. Ion negatif dan ion positif ini, ion negatif itu ion negatif, kation ini yang kation namanya ion positif. Nah, ion negatif itu ibaratnya adalah pasukan. Nah, terus ion positif itu adalah serangan. Tuh. Jadi bayangin aja, kalau di kalung HCN contohnya, itu di satu kalung dia punya 2.500 pasukan dengan melakukan serangan itu 5.000 kali dalam 2 menit. Gitu cerita. Ya, atau senjata lah, di punya senjata. Jumlahnya 5.000, jadi 2 senjata. Gitu. Jadi bayangin dia melindungi Anda 24 jam terus-menerus selama Anda pakai. Itu kalau kalung. Nah, itu juga bekerja, jadi istilahnya untuk melindungi Anda, terutama yang sudah punya nama. Jadi ibaratnya kalung ini kalau Anda pakai, dia bisa mempercepat proses pemasukan nama gitu. Karena kalung akan melindungi efek dari nama lama untuk bekerja dan Anda bisa fokus terapi untuk memasukkan nama. Gitu. Nah, ini yang lebih besar lagi teman-teman. Jadi house protection ini energinya 50.000 ya. Lebih besar 50.000. Jadi kalau tadi kan cuma 5.000, ini 10 kali lipat.
tapi fungsinya beda. Jadi dia untuk ditaruh di rumah atau di tempat usaha gitu. Dia radiusnya kurang lebih 100 meter. Jadi Anda punya satpamnya itu 2.500 satpam gitu ya. Jadi kalau CCTV kan jaga fisik nih. Nah, alat ini tuh jaga energi. Jadi kalau yang mau niat buruk gitu kan bisa mentang. Yang mau apa energi tidak bagus yang datang ke rumah Anda, nanti dia yang netralin. Nanti orangnya bisa panas, terasa nggak enak, hanya mendingin cepat-cepat pergi dari situ. Ini udah banyak sekali yang juga membuktikan kalau di Bali ya, karena di Bali itu kan banyak yang membeli ini. Oke, nah Anda boleh lupakan semua materi ACN Zoom pada malam hari ini. Nah, kalau Anda lupa itu punya apa sih ngomongin ini? Udah lupain aja. Tapi satu hal aja yang perlu Anda ingat. Gitu. Kalau Anda ingin berubah, teman-teman, bereskan energi yang mengalir dalam hidup Anda. Itu saja yang perlu diingat. Dan cara yang permanen, yang paling simpel, yang paling mudah adalah melalui nama. Karena apapun yang Anda lakukan di luar nama, itu bersifat sementara. Itu aja yang perlu diingat. Jadi Anda boleh lupakan apa yang saya katakan dari tadi, Anda boleh lupakan teman. Ini saja yang diingat. Karena kalau Anda ingin berubah, bereskanlah jalur energi, bukan jalur yang lain. Karena hidup itu cuma hanya energi, ya. Hidup hanya energi, jadi nggak ada yang lain dari situ. Ya, yang saya bilang tadi di slide sebelumnya, saya ingatkan lagi, bereskan di bagian sini, bukan bereskan di lapisan keempat, tapi bereskan di lapisan ke satu. Jangan di lapisan nol, nol itu nggak bisa diberesin. Lapisan satu lah yang diberesin, jangan lapisan ke. Ya, oke. Jadi Anda sudah melihat hasil dari awal sampai akhir. Jadi jika Anda berpikir logis, maka tidak ada pilihan yang paling logis selain Anda memilih HCN dibandingkan yang lain. Kita sudah lihat semuanya ya. Jadi rangkuman yang dari awal dari sampai akhir adalah banyak orang yang berubah, yang sering dibenahi adalah bagian luar, yang sering terlupakan adalah identitas, lalu kehidupan seperti itu, nama, identitas, energi, pikiran, tindakan, dan kenyataan. Jika identitas salah, maka hidup akan berat banget. Dan ACN membantu Anda untuk membereskan dengan 8 keilmuan yang terangkum menjadi satu. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk melamar ini. Saya kembalikan ke Bro Prabu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa tulis di kolom chat. Lalu kalau ada yang mau cek nama, konsultasi nama di Hypnocoach Name itu gratis ya. Tinggal klik aja hypnocoachname.com. Sudah saya tulis di kolom chat. Nah, di sini teman-teman bisa cek nama teman, nama sendiri, nama suami, nama anak, nama calon pacar, calon jodoh, calon rekan kerja, nama PT, nama usaha semua bisa dicek. Ya, dan ini gratis gitu ya. Pak Jendra masih kasih gratis. Jadi semua bisa dicek. Dan teman-teman kalau ada yang mau tanya, silahkan bisa dicek ya. Iya, cek di sini nanti terhubung sama WhatsApp saya. Lalu ada pertanyaan, biasanya Pak teman-teman nanya gini Pak Jendra, nama Hmm. KTP nggak usah diganti, tapi terapinya susah nggak gitu. Nggak susah sih, Bro. Nama KTP perlu diganti. Pak Jendra, suaranya hilang. Halo, Ya, boleh gini aja Pak Jendra nggak apa-apa. kedengeran? Ya, dengar-dengar. Oke, oke. Jadi, gimana tadi pertanyaannya, Bro? Ya, kan nggak perlu ganti KTP, tapi terapinya susah nggak? Apa butuh ritual-ritual atau puasa-puasa atau mandi-mandi di mana gitu? Atau Oh, bertapa enggak. atau gimana? HCN bukan areal perdukunan ya, jadi nggak ada
nggak ada puasa, nggak ada gitu lah. Paling yang disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing saja. Yang perlu dilakukan ya nanti ada terapinya gitu. Terapi yang dimaksud adalah bagaimana memasukkan nama ke dalam diri. Itu yang saya sebut dengan terapi. Jadi itu ada nanti. Jadi itu yang akan bisa teman-teman lakukan setelah menerima nama. Ya, jadi ada panduannya ya. Di panduannya akan diberikan mudah sekali itu cuma nulis nama ya 100 hari. Nah, oke. Betul. Ini ada pertanyaan ya, Pak Jendra. Mas Sam, di nama baru aku ada identitas lebih suka bekerja sendiri dan nyaman sendiri. Apakah berarti karir saya akan lebih berhasil jika saya bekerja atau berkarya sendiri, Pak? Atau seperti apa? Oke. Eh, Sebetulnya intinya kalau Bapak melakukan apa-apa itu, Bapak akan mampu sendiri gitu intinya. Kalau bekerja tim ya bisa aja karena namanya kan udah oke ya. Jadi bisa. Cuma kalau Bapak misalnya memutuskan untuk sendiri, tetap bisa, terbagus gitu ya intinya gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bekerja sendiri oke, bekerja bersama-sama juga bisa ya, Pak Jendra ya, kalau identitas seperti ini ya. Intinya dia uh, leb- survival mode-nya lebih kuat lah gitu ya. Betul. Mau sendiri oke, Jadi intinya mau rame-rame oke, Bapak mau gitu. mau dilepas di mana aja juga Mau lepas di bertahan. mana aja juga hidup gitu. Ada aja rezekinya, ada aja yang nolongin ya, kayak gitu-gitulah Pak Sam ya. Lalu dari Pak Aris ada price list kalung dan yang di rumah tadi ada Pak. Nanti saya WA ya Pak Aris ya. Terus Mas Pak Fadilah adakah yang level satu? Ada Pak. Ini juga nanti saya WA. Jadi level nama itu ada nama yang standar, nama level satu, nama level 2, nama level 3. Oh iya, Pak Jendra ini ada update terbaru nama level 3 sisa 4 ya, Pak Jendra. Ada yang booking tadi baru Oke, satu. Sisa 4 ya, nanti aku info Pak Jendra ya. siap, Jadi siap. sisa sisa 4 ya nama level 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin pertanyaan Wah, pertanyaan banyak orang, Pak Jendra. Level 3 itu kenapa dibatasin? Apakah cuma gimmick marketing aja gitu? oh enggak. Jadi kan sebetulnya gini, eh, hukum dunia ini kan piramid ya. Jadi piramid gitulah. Saya dari awal membuat acian itu memang memang sudah janji akan membatasi level 1, level 3. Karena energinya kan full power kan 100%. Kalau semua orang punya nama bagus, ya nggak akan ini juga nggak akan melanggar, ya, maksudnya akan melanggar hukum itu gitu. Jadi saya memang punya satu janji pada saat saya membuat keilmuan itu bahwa saya tidak akan bermain di area area yang itu. Gitu. Karena gini, sehebat-hebat apapun eh, keilmuan itu pasti akan lebih kalah dengan hukum yang lebih tinggi. Karena kan kita ini sebenarnya di kan saya bilang tadi kan hidup itu adalah eh, medan energi. Di medan energi ini ada hukumnya gitu. Jadi kita juga nggak bisa lewatin itu gitu, lewatin itu nggak bisa. Kita harus bermain di area dalam aja, gitu. Kita ngutak-atiknya di situ. Nah, itulah sebetulnya eh, nama level 3 itu dibatasi. Jadi tidak tidak semua orang juga bisa mendapatkan gitu. Saya yakin banyak orang yang punya uang kok kalau hanya segitu kan. Karena di sebelah di pembuat nama yang lain itu sampai buat nama itu bisa 1 miliar, buat nama bisa 1 miliar gitu. Dan kelas nama. Jadi gini, kelas nama saya, kelas nama saya kalau di sebelah itu 1 miliar kelas nama saya. Kelas nama teman-teman lah yang 100% itu 1 M harganya itu. Jadi eh, cukup mahal sebetulnya.
waktu itu saya sempat tanya juga, Pak, kenapa harganya sampai 1 M? Ya Hmm. namanya juga nama bagus untuk semua hidup, wajar aja 1 M. Ya wajar juga sih, betul ya. Betul juga sih sebenarnya. Cuma saya nggak tega. Masih ada nggak tega? Masih Iya, masih ada nama lama, bro. iya, iya, iya. Terima Tapi kasih itu Pak doang Jendra nggak, ya. Hmm. itu doang nggak teganya sih. Yang lain mah tega. Iya, iya. Terima Karena kasih Pak gini, Jendra. karena saya sempat sempat ngobrol waktu itu kan di eh di master yang saya kenal sebelum HCN itu adalah saya sempat tanya waktu itu, Master, kalau saya cek nama itu bayar nggak? Bayar. Cek nama doang bayar bro waktu itu. Nah, terus beliau bilang gini, beliau punya misi, punya visi. Visinya itu bahwa semua orang itu agar tahu gimana energi namanya, gimana jalan namanya, sehingga bisa merubah kehidupan lebih baik. Waktu itu beliau bilang gitu. Terus saya bilang gini, Pak, kalau misalnya Bapak pengen semua orang tahu identitas mereka, ya kenapa dibayar, dikasih tarif? Saya bilang gitu. Gratisin aja, kan logikanya gitu kan? Maksudnya biar semua orang tahu masalah dia mau rubah atau tidak kan urusan mereka masing-masing kok. Yang penting kita kasih tahu dulu nih, gitu. Nah sekarang kalau ditarifin dari awal, dan itu lumayan itu tarif waktu itu, 150 zaman itu. Saya bilang 150 hanya untuk cek nama, saya bilang gitu. Ya orang mending beli makan lah, saya bilang gitu. Iya kan? Dan begitu nanti ubah nama, yang paling murah aja waktu itu sekitar 8 jutaan. Yang paling murah, yang paling jelek namanya. Gitu. Maksudnya, ya kalau kita level standar lah ya. Level standar itu 8 jutaan. Gitu. Sampai yang 1 M itu yang tadi. Nah, saya bilang, orang 150 gratis aja orang mikir, apalagi bayar, apalagi, apalagi bayar gitu kan. Makanya waktu itu saya ingin bekerja sama dengan beliau sebelum HCN ditemukan ya. Saya ingin bekerja sama dengan beliau. Saya bilang, Master, saya mau kerja sama nih, tapi bisa nggak kasih free untuk cek nama? Beliau bilang nggak bisa. Oh ya udah, ya, saya kan nggak bisa maksa ya. Hanya untung beliau nggak mau. Kalau beliau mau mungkin nggak ada HCN juga. Karena beliau nggak mau itu saya menjadi termotivasi kan. Saya jadi penasarannya berkali-kali lipat. Ini masa sih bahwa ilmu kayak gini nggak ada, cuma satu-satunya, cuma beliau doang yang bisa gitu. Hanya saya apa, belajar lagi, saya nyari sumber yang lain. Akhirnya ketemu dan akhirnya setelah HCM. Ya mungkin memang harus seperti itu sih. Cuma kalau teman-teman tahu aja, HCM itu mungkin yang jasa ubah nama termurah teman-teman. Ya, termurah, tersimpel, tidak bertele-tele gitu. Nggak ada gimmick-gimmick yang lain gitu. Ada ditawarin apalah, ditawarin apa, itu nggak ada. Misalnya, Bu, ini kalau mau terapi kedua harus bayar naik tingkat 500.000 gitu, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada ya bro ya. Jadi, jadi nggak ada gimmick gitu yang ada. Jadi Anda bayar satu nama ya udah ada dapat. Jadi nggak ada tambah-tambahan biaya, Iya. nggak ada tambah-tambahan. Ini mau terapi 3 nih, tambah 1 juta, nggak ada gitu. Iya. Pokoknya sekali seumur hidup kalau di ACN. Gitu. Kalau mengenai tadi kayak ada kalung, ada yang lain-lain itu ya opsional, boleh ya, boleh enggak ya, Pak Jendra ya? Itu nggak harus. Iya, Bahkan sebetulnya kalung itu saya ciptakan untuk orang yang nggak ubah nama sebetulnya. iya, Gitu. oke. Oke, terima kasih Pak Jendra. Gitu Ya. ya, nama level 3 sisa 4 ya, Pak Jendra. Oke, Setelah itu siap-siap. kita tutup total. eh eh, eh, ada kan nama level 1 ada Bu Fadilah ya.
Bu Fadil tadi udah WA saya ya. Nanti kita ngobrol di WA ya tentang level-level namanya ya. Perbedaannya apa aja. Ini biar lebih cepat di Zoom. Eh, lalu dari Pak Aris, kalau kalung dan yang untuk energi rumah tadi ada kaitannya dengan nama, misalkan memperkuat energi nama atau gimana, Pak? Kalau dibilang berkaitan, pasti berkaitan karena kan sama-sama energi. Tapi fungsinya beda, Kak. Kalau kalau yang untuk rumah itu dia fungsinya yaitu sebagai satpam kan. Saya bilang tadi. Bayangin Bapak punya 25.000 pasukan gitu. Menjaga rumah Bapak 24 jam kali 7 gitu. Kayak nongkrong gini kayak kayak preman gitu lah istilahnya. Dengan kekuatan 50.000 dalam 2 menit. Anggaplah ini 25.000 pasukan itu memiliki kekuatan memukul 50.000 kali dalam 2 menit. Apa nggak bonyok tuh musuhnya? Kayak gitu. Anda punya 25 25 bodyguard, tapi kemampuan mukulnya itu 50.000 pukulan dalam 2 menit. Nah, berarti gimana tuh? Jadi kayak kayak Wing Chun aja kalah ya, Wing Chun. Kalah gitu. Jadi kalau ada ujuk-ujuk energi datang yang dianggap dia berbahaya gitu, diserang nih sama dikeroyok lalu pak buk wah keder gitu. Saya ada satu testimoni untuk yang apa namanya, yang rumah itu. Jadi ada pasien klien saya di Bali itu dia mau bisnis ini, bro, bisnis sapi, sapi. Nah, jadi dia punya kandang sapi gitu, dia punya teknik keren pokoknya teknik. Beliaunya udah ubah nama. Jadi setelah ubah nama itu menemukan formula untuk bikin makanan sapi fermentasi keren pokoknya. Kan. Jadi dia nggak usah nyabit-nyabit rumput gitu nggak usah. Jadi makanan sapinya udah siap 10 bulan ke depan gitu. Jadi bikinnya sebulan untuk 10 bulan gitu ya. Asik pokoknya. Jadi tapi masalahnya satu, sapinya sering sakit gitu. Ada aja. Sakitnya ini bukan sakit ini ya, bukan sakit karena pencernaan itu enggak. Jadi pokoknya sakit lah. Kata dia sih karena apa serangan gitu kan. Terus saya konsultasi gitu, saya bilang coba Pak pakai ini. Gitu. Tapi harus pesan dulu Pak, nggak bisa langsung harus dipesan. Susahnya beli gitu kan, taruh. Terus nanya ke saya kan, taruh di mana Pak? Pokoknya jangan sampai jangan diliatin Pak, taruh di mana kayak di plafon kayak di mana kayak gitu. Pokoknya tempat yang tersembunyi. Akhirnya ditaruh bro di plafon rumahnya dekat kandang sapinya. Enggak di kandang sapinya, tapi di plafon rumahnya dekat kandang sapi. Itu hari pertama dipasang, besok paginya, besok paginya itu di tengah karangnya, di tengah apa rumah halaman halaman rumahnya itu tiba-tiba ada telur busuk bro. Padahal dia nggak pelihara ayam, nggak pelihara apa-apa gitu. Dia ada telur busuk di situ keluar. Terus ada berapa hari kemudian itu terjadi ledakan gitu katanya. Dar suara gitu, dar dar gitu. Dan setelah itu dipasang, sapinya itu nggak pernah sakit lagi. Dan yang lebih keren lagi dia bilang ini, tetangga saya Pak, dulunya itu berantem terus. Semenjak saya pasang ini di rumah, jadi nggak pernah berantem. Jadi kan 50 meter kan. Jadi 50 meter meling atas bawah samping-samping itu kena kan, di tetangganya yang untung. Tetangganya jadi jadi kena efek itu gitu. Jadi gitu. Nah, sampai sekarang itu juga selalu disimpan. Nah, itu nggak pernah bisa habis kan eh, energinya karena dia prosesnya dari sistem press kan. Press sampai titik tertentu getar ya. Atomnya getar vibrasi. Itu bahannya dari 108 108 sampai 110 kristal yang dipadukan. Dipres dengan tekanan tertentu. Serbuk kristal ya, bukan bukan kristal gelontongan gitu enggak, serbuknya gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Lalu dari Ibu Ya, Fatima ya, untuk yang namanya banyak katanya nih maksudnya ya, banyak katanya atau beda.
Nanti terapinya per nama atau bagaimana? Per satu nama, jangan per Per- kata. iya, per nama lah ya, Bu ya. Jadi satu nama Per nama, misalkan Ibu, bukan per kata. jadi Ibu namanya Fatima Lasahido nih misalkan ya. Nanti begitu Ibu ubah nama, ini kan dua kata. Ibu akan dikasih tiga kata sama Pak Jenderal. Nah, tiga kata itu adalah satu Satu kesatuan nama nama. Ibu. Satu kesatuan nama Ibu yang Ibu terapikan gitu. Ya, tidak bisa dipisah-pisah. Lalu dari Mas Sam, kalau semisal ada orang yang nggak ganti nama, cuma ganti nama usaha di HCN, gimana Pak? Bisa, tapi siap-siap didepak dari usahanya. Soalnya pernah kejadian gitu. Jadi dia ganti nama usaha, terus dianya nggak ganti nama, tiba-tiba nama eh, usahanya bukan milik dia lagi gitu. Jadi dia didepak oleh nama usahanya sendiri. Ya itu risiko yang pernah terjadi sih ya. Dia ya usahanya bakalan maju, dianya marit gitu aja sama. Kan ada tuh kayak misalnya orang punya usaha bagus tapi dianya sendiri kayak miskin gitu. Ya kan ya gitu contoh. Usahanya bagus. Karena energinya nggak seimbang ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Makanya kalau dia mau ditendang. diubah, iya, makanya kalau mau ubah nama diri kita diri sendiri dulu, Betul. baru ubah nama Makanya usahanya. kalau Karena ada yang nanya ke saya gini kan, Pak, lebih dulu rubah nama usaha atau nama diri sendiri? Saya pasti bilang nama diri sendiri gitu. Nama usaha itu ya mau dirubah enggak juga nanti ngikut kok. Cuma lebih maksimal. Kalau Anda mau lebih maksimal ya lebih bagus nama usahanya dirubah. iya, Gitu. oke. Kalau Anda nggak Lalu suka usahanya, misalnya BT Pak sebenarnya pakai usaha ini, nggak usah deh dirubah. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. iya, yang penting nama orangnya dulu ya Pak. Karena nama orangnya itu kan Ya, yang paling penting dan dibawa kemana-mana ya. Jadi kayak Feng Shui berjalan lah gitu ya. nah, feng shui berjalan, betul. Kayak Feng Feng shui Shui berjalan. Ntar kemana-mana tiba-tiba dari toko sepi tiba-tiba rame. Ada ke situ tiba-tiba rame. ya, betul. Sering gitu kejadian. Jadi kayak penglaris berjalan. Laris berjalan. Nah, terus dari Bu Fatima, iya Bu Sylvia, Bu Sylvia bilang nama-nama lama nggak dipakai lagi, nanti dengan satu aja yang baru. Iya, betul. Bu Fatima nih temannya Bu Sylvia ya. Ya, betul betul Bu Sylvia. Thank you udah dibantu jawab ya. Jadi kalau kita udah punya nama panggilan macam-macam di luar sana, ya itu udah nggak dipakai lagi. Nanti yang diterapikan adalah satu nama yang diberikan oleh HCN. Gitu ya. Oh, Mas Deki, jika alatnya ditaruh di tempat angker, apakah tempat tersebut nanti nggak angker lagi, Pak? Nah, angker Iya, nih maksudnya banyak hantu gitu ya. iya mungkin ya. Banyak. Kalau saya sih nggak percaya hantu Pak masalahnya. Jadi bagi saya nggak ada tempat angker gitu. Kayak saya udah main ke kuburan, eh, begadang di kuburan, ke rumah kosong, kemana-mana Pak. Saya nggak belum sampai sekarang belum pernah ketemu yang namanya hantu gitu. Jadi nggak usah pakai alat itu, bawa saya aja ke situ Pak. Bapak ubah nama juga udah hantu, males dengkot lah. Energinya udah pisah, Pak, Oh, soalnya. saya tuh kayak kayak ini Pak, kalau Bapak tahu YouTuber si Sawin Nur itu. Nah, cuma Sawin Nur kan ekstrim dia di gunung-gunung nantang-nantang setan gitu. Saya sih nggak nantang, cuma main ke tempat itu, bengak-bengok gitu. Cuma nggak keganggu, maksudnya nggak ada ganggu. Jadi menurut saya sih apa ya? Kalau benda yang saya punya itu ACN itu bukan bukan untuk itu. Jadi dia menselaraskan energi. Jadi ya bisa jadi angkarnya hilang kalau kalau perspektifnya angkar ya. Bisa jadi. Saya belum pernah nyoba sih buat apa Pak? Bawa buat angkar. Nggak ada kerjaan. Iya. Oke. Lalu dari Bu Ayik, berapa lama nama usaha nampak ada kemajuannya? Adakah langkah-langkah yang harus dilakukan setelah ganti nama? Berapa lama? Nanti gini Bu, kalau nama usaha itu biasanya setelah saya berikan, saya akan minta kapan mau di reopen atau dibuka kembali.
Nanti saya carikan tanggal lagi. Misalnya bulan ini gitu. Nanti saya carikan tanggal di bulan ini atau bulan depan saya carikan. Nah, setelah di reopen lagi, itu diupacarai, cerah lah mau diupacarai atau diapain gitu. Nah, nanti ya dia langsung bekerja, dia langsung bekerja. Cuma efeknya berapa lama ya tergantung, tergantung, tergantung. Gitu. Tapi dia langsung bekerja namanya. Oke. Gitu. Lalu dari Bu Fatima, maksudnya dia punya nama alias banyak. Yang dipakai nama apa untuk dicek dan diubahnya? Nama KTP, Pak. Nah, Pak lagi, Bu. Nama, nama KTP Bu Fatima ya. Jadi nama yang paling dasar adalah nama KTP. Gitu ya, Pak Jendra ya. Nah, ya betul. Nama Tapi KTP. setelah ubah nama dia mau dipanggil apapun kan bebas ya, Pak Jendra ya. Bebas. Tergantung lah. Dan kayak saya ini Ya, punya banyak nama banget. Dari kecil namanya beda-beda. Ya nggak masalah gitu. ya. Yang penting nama nama dasarnya itu Yang penting gitu. nama nama yang saya saya masukkan ke dalam diri saya itu yang bagus. Entah orang mau ini ya bebas lah. Ya, oke. Terima kasih Pak Jendra. Oke. Oh, Pak Aris nanya, maaf, kalau untuk yang rumah itu bisa dibawa-bawa juga nggak katanya? Kan energinya lebih besar. Eh, boleh sih Pak, tapi itu kan agak gede Pak. Bapak bawa dikalungin Berat, itu. Pak. Ini Iya. di tas gitu. Ya boleh aja kalau Bapak mau berbagi-bagi energi ke tempat lain boleh. Dia bisa bawa tas misalnya boleh. Cuma kan sayang Pak, itu harganya mahal soalnya. Jadi kucuk-kucuk hilang gitu. Atau jatuh pecah ya. Aduh, sayang sekali. Oh, pecah itu udah hilang Pak energinya. Iya. Jadi mending taruh di rumah. Soalnya harganya lumayan mahal dibanding kalung. Jadi kan mending mending taruh di rumah atau taruh di tempat yang memang apa di meja kerja misalnya. Oke. Saya taruh di tempat yang tidak terlihat, maksudnya di kamar kamar yang nggak pernah dikunjungin orang taruh segitu. Jadi biar biar seni gitu lah ini. Biar orang biar orang yang katanya punya kemampuan tuh bingung di mana ini sumbernya di mana. Ya. Oke, terima kasih Pak Jendra sudah jam 9 malam di Nah, Jakarta dan sudah jam 10 ya berarti di Bali ya. Terima sekali. kasih Pak Jendra sudah menjelaskan dan teman-teman yang mau analisa nama silakan ke hypnocoachname.com. Ini bisa cek nama gratis ya. Gratis ya. Bisa cek nama sendiri, nama keluarga, nama anak, nama istri, nama suami. Semua bisa dicek yang punya nama ya. Silakan, nanti juga saya jawab di WhatsApp ya. Terima kasih Jangan Pak lupa Jendra. besok juga, Bro. Oh iya, besok ini kita ada belajar HCN bareng sama Pak Jendra dan besok spesial kita ada bintang tamu ya Pak Jendra, besok saya ada bintang tamu yang keren banget. Kita akan bicara tentang energi ya, terutama tentang energi healing. Nanti kita akan bahas besok jam 19.30. Jadi Dan kalau bintang teman-teman yang tamunya sudah ubah nama. dan bintang tamunya sudah ubah nama level 3 ya. Tiga. Tapi di Zoom-nya masih belum dirubah nih namanya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, besok jam 19.30 saya akan infokan di grup. Nanti kita akan belajar bareng sama Pak Jendra dan bintang tamu yang akan saya undang. Terima kasih Pak Jendra. Oke, Selamat terima kasih, Bro. malam. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semua. Selamat malam. Saya end meeting ya.